Halo sobat tanduran, kembali lagi di channel saya Tanduran Pekarangan. Kali ini saya akan buatkan video ya mengenai kira-kira air lindi itu memiliki kepekatan berapa, apalagi yang sudah dijemur matang ya. Dan terus terang ini memang jemuran pertama saya yang sepertinya sempurna ya, tidak seperti jemuran saya yang sebelumnya yang saya jemur di pekarangan atas, ternyata hasilnya malah sedikit mengecewakan. Berbeda yang sekarang ini sudah saya jemur kurang lebih 1 bulan, kurang tidak pasti lebih dari 1 bulan. Kalau tepatnya berapa saya tidak bisa menghitung karena itu nanti apa ya, daya ingat saya seperti itulah. Tapi yang jelas lebih dari 1 bulan. Nanti kalau untuk yang selanjutnya saya tuliskan tanggalnya saja biar kalau dikira nanti saya kok tidak mau mengingat-ingat ya di dalam galonnya. Oke, tidak usah berlama-lama. Ini merupakan air lindi yang saya jemur selanjutnya ya. Ini menyusul. Ini merupakan air lindi yang ada di dalam ember tumpuk bagian atas. Ini sebagai awalnya itu sebagai pembanding ya sobat tanduran. Pembanding apakah yang saya jemur dengan yang tidak saya jemur itu hasilnya efektif atau tidak, terjadi perubahan warna atau tidak. Lalu karena saya perlihatkan sudah ada perubahan warna, jadinya ini juga saya ikut jemur. Nah, berhubung ini penjemuran lebih sedikit ya, tapi kok warnanya sudah sangat mencolok, warnanya hitam. Kalau saya cium baunya seperti apa ya, coba kita tengok ya sobat tanduran. Wah, tadi dengar suaranya, semoga masuk di dalam suara ya. Coba saya cium, baunya tidak begitu itu ya, tidak begitu keras ya. Kalau warnanya seperti ini, warnanya ternyata tidak begitu hitam ya, tidak seperti hitam penampakannya, tapi warnanya coklat ya. Coba kita cek kira-kira memiliki kepekatan berapa. Ini video ini agak sedikit lama ya, karena banyak sekali yang mau saya cek. Sudah saya letakkan di sebelah sini ya. Ini saya jelaskan dulu. Yang itu adalah sudah usia 1 bulan up ya, 1 bulan lebih. Yang ini sudah cukup lama. Kemarin ini saya buatkan video di pohon talok, tapi saya agak kurang yakin ya karena warnanya bening, makanya ini saya ambil kembali. Dan ini untuk melanjutkan video saya yang sebelumnya ya, walaupun tertunda cukup lama. Nanti kira-kira kepekatannya berapa. Kalau ditanyakan kok tidak sekalian ngecek pH, nah terus terang ya sobat tanduran, alat pH saya itu baru rusak ya. Rusak dalam artian baterainya ngedrop. Jadinya saya harus ke kota dulu untuk membeli baterai. Jadinya daripada nanti lama, saya buatkan video sekarang. Nanti kalau saya sudah ada baterainya, sudah saya pasang, sudah bisa saya gunakan, nanti saya buatkan video kembali. Begitu saja ya sobat tanduran. Sekarang cek pH-nya dulu. Nah, ini 0 ya. Ini merupakan air hujan ya. Kira-kira kepekatannya berapa? Seharusnya air hujan itu tidak terlalu tinggi kepekatannya. Ini cukup lumayan ya, 151, tidak ada kali 10 di sebelah sini. Nah, ini gunanya hanya untuk ngecek saja ya, kalau masih sedikit agak normal ya untuk alat TDS meter, dan ini nanti untuk membilas biar netral ya. Nah, kita cek saja, tidak usah lama-lama. Memiliki pH berapa? pH, kepekatan berapa? Wow, super ya ini sobat tanduran. Ternyata 643 di sini ada kali 10 ya ini. Kali 10, 643 kali 10 berarti 643 dikali 10 jadi 6430. Kurang lebih segitu ya kepekatannya. Nah, kalau sudah dikalikan 10 pasti agak error ya, makanya kita gunakan untuk ini, untuk kita bilas. Nah, kalau sudah kita bilas pasti hasilnya akan 0 seperti ini. Oke, ini yang penjemuran terakhir ya, penjemuran susulan hasilnya tadi 643 kali 10. Mantap ya. Kita bereskan dulu, kita masukkan kembali ya. Berarti ini bisa kita gunakan. Kalau dilihat dari segi baunya ini tidak menyengat ya.
Ini sudah enak di hidung, jadinya bisa kita gunakan. Katanya penemunya seperti itu. Oke. Dan penampakannya seperti ini ya sobat tanduran. Warnanya itu ada coklat-coklat, kok coklat. Ada warna hijau ya, hijau lumut ini. Wah, ini kalau tidak dipindah tempat takutnya nanti bening ya. Bening seperti yang ini. Coba kita keluarkan ya, kita taruh di sebelah sini. Yang ini kita taruh di sebelah sini. Nah, ini ya. Jadi bening ya sobat tanduran. Ini saya curiga kalau di dalam air lindi yang saya jemur ini keluar lumutnya ya. Keluar lumutnya, jadinya air lindinya sudah agak sedikit bening. Tidak usah lama-lama, kita langsung cek saja untuk kepekatannya berapa ya. Siapa tahu kalau sudah berubah bening nanti kepekatannya jadi turun ya. Kalau dilihat dari awal tadi kan kepekatan 6000 ya, 6430. Kalau yang ini berapa? Wah, 4000 ya. Bentar, saya tengok dulu. Di kamera saya tidak begitu terlihat ternyata. Wow. Ternyata di luar prediksi saya. Ini 9000 ya, 9240. 929 kali 10 ya, di sini ada tulisan kali 10 nih. Kali 10 kali 924. Wah, ternyata yang mana lebih pekat yang ini ya sobat tanduran. Berarti kalau ukuran bening sama tidak bening itu tidak ada jaminan ya sobat tanduran. Tidak ada jaminan sama sekali. Jadinya sama saja lah. Yang kemarin saya takutkan ternyata tidak terbukti ya sobat tanduran. Ternyata ini malah kepekatannya sangat ekstrim kalau bagi saya. Lalu sebenarnya kalau membuat pupuk itu sudah sering ya, kepekatannya itu adalah angka 9999 sampai alat TDS meter saya itu tidak bisa mengukur, itu sudah sangat sering. Jadinya tapi ya ini sesuai di luar prediksi saya, ternyata sangat tinggi sekali. Kita bereskan dulu. Kita ambil yang selanjutnya ya sobat tanduran. Ini merupakan botol ya, botol tapi warnanya sedikit pekat dan ini sudah tidak berbau ya, karena ini sudah lama sekali tidak ada bau. Kalau bau pun baunya tidak begitu menyengat, masih enak di hidung ya. Kita cek kepekatannya berapa. Nah, ini ya sobat tanduran, seperti yang sudah saya jelaskan di beberapa detik yang lalu ya. Kepekatannya itu pasti segini, 9999. Di sini ada kali 10, berarti ya ini anggap saja alat TDS saya tidak bisa mengukur gitu saja ya sobat tanduran. Ya, walaupun kalau kita menilai ini mentoknya alat TDS yang saya punya sudah mentok, tidak bisa diukur. Makanya kalau ini berarti sedikit menjelaskan ya, kenapa kok kemarin itu saya coba aplikasikan di tanaman talok atau tanaman kersen, itu hasilnya cukup bagus ya. Baru beberapa kali aplikasi saja hasilnya sudah kelihatan, yaitu muncul bunga. Walaupun bunganya belum sempat mekar, tapi sudah saya hentikan ya, karena itu calon bunga. Berarti asumsi saya air lindi itu ada manfaatnya. Walaupun manfaatnya seperti apa nanti silahkan dicek sendiri, silahkan diaplikasikan sendiri. Jadinya tidak bisa setiap tempat itu ada hasil yang sama ya sobat tanduran. Ini yang terakhir saya ambilkan dari yang galon. Ini agak susah ya sobat tanduran. Saya ambilkan dari galon. Wah. Walaupun tidak saya buatkan video cara nuangnya ya, tapi ini saya ambilkan benar-benar dari galon. Kita cek ya, kira-kira memiliki kepekatan berapa. Ini tadi sedikit menyentuh airnya di tangan saya dan tidak berbau ya, tidak ada baunya. Ini saya matikan dulu, saya hidupkan lagi. Nah, 0 ya. Ini saya baru pertama ya ngecek yang ini. Yang tadi, wah ternyata kalau yang di botol ini ya, di botol ini itu tadi 6430, yang ini yang di galon adalah 830
803 ya, 803 ada kali 10, berarti cukup tinggi ya, cukup tinggi. Walaupun kalau dibandingkan dengan air lindi yang saya punya lebih lama, yang penjemuran yang saya bilang gagal, hasilnya sangat tinggi sekali. Sampai TDS saya ini tidak bisa mengukur, tapi ternyata yang di galon pun juga cukup lumayan ya, 8.800-an. Kalau kita hilangkan kali 10 ya, 800-an dengan 900-an ya sama saja ya. Nanti coba kalau ini saya diamkan sambil menunggu saya punya pH meter ya. pH meter kalau sudah kembali lagi, nanti kita cek kembali, kita bandingkan ya, apakah yang sudah saya diamkan, yang mulai hari ini saya angkat, tidak saya jemur lagi ya, nanti kira-kira hasilnya seperti apa. Oke, seperti itu dulu untuk video kali ini, untuk pengecekan ppm ya, atau kepekatan dari suatu cairan, yang terutama di air lindi yang saya punya, baik yang sudah dijemur cukup lama, yang saya katakan gagal, yang saya katakan efektif, yang dijemur 1 bulan dan baunya sudah menghilang, dan penjemuran susulan yang ini, penjemuran susulan hasilnya seperti itu. Silahkan disimak sendiri. Kalau tidak percaya dengan hasilnya, nanti silahkan cari saja di pohon talok ya, pohon kersen yang sudah saya aplikasikan, itu hasil seperti itu. Nanti kalau saya ada tanaman lagi, pohon cabai, pohon tomat, pohon terong, kalau sudah siap di pekarangan, nanti coba saya aplikasikan dengan air lindi ini. Kira-kira hasilnya seperti apa ya. Kalau jakaba mah sudah tidak bisa diragukan lagi ya, sudah saya share semua di video ini, sudah ada buktinya semua. Kalau air lindi belum ya, baru hanya ada 1 pohon. Oke, seperti itu dulu untuk video kali ini. Saya akhiri, salam tanduran subur, petani makmur.